Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Bagus ini Indra Payana dari Rumah Sakit 2198. Ini saya akan menjelaskan mengenai work paper in year of acquisition. Dari sini, yang AP itu mengapresiasi APO, AP sebesar 40%. Dan di mana ini proses price-nya itu 8 juta, saya tidak 10 juta, yang terdiri dari 2 juta capital stock dan 8 juta retained earning. Dan kita disuruh untuk prepare consolidation work paper for Liam Abdi and subsidiary for the year ended December 31. Oke, jadi sebelum kita menuju ke papernya, kita harus tahu dulu book value-nya gitu. Ya, book value dan juga yang berikut dulu lain. Ini output expression 10 juta dapat dari 2 juta 38 juta ini tapi tetap menghasilkan saya ini. Perusahaan kita bagi dengan rata perusahaan itu kepemilikan dari bulan atas dulu kita bagi maka ketemulah implied par value itu sebesar 12.500. Terus kita terus setelah itu kita kurangkan, ya ini kita kurangkan dengan book value yang tadi, maka ketemu alokasi goodwill-nya sebesar 2.500.000. Nah, di sini kita juga mencari non-controlling interest share-nya besar 300.000 didapat dari 1.500.000, yaitu net income dari TO ini kalikan dengan 20%. Ini kebetulan controlling sehingga dapat nilai besar 300.000 ini. Terus kita juga mencari beginning non-controlling interest itu didapat dari per value-nya nih. Per value awal itu 12.500.000, kita kalikan 20%, maka ketemu sini 7.500.000. Oke, clear ya. Terus sebelum kita melakukan work paper konsolidasi itu, adjustment dan elimination, kita harus tahu dulu cara atau langkah-langkah atau aturan sebelum kita melakukan adjustment sama elimination. Oke, yang pertama, memastikan bahwa tidak ada error, dan jika ada, maka perlu dilakukan penyesuaian. Terus yang kedua, melakukan penyesuaian laba atau rugi atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan perusahaan anak. Ya, misalnya kayak perusahaan induk menjual produk ke perusahaan anak, maka ketika terjadi laba, misalnya laba ya di sini, atas penjualan tersebut, laba tersebut masih berada di perusahaan anak dan perusahaan itu belum bisa mengakui gitu. Nah, baru bisa diakui ketika uh, produk yang telah dijual di perusahaan anak ini dijual ke perusahaan ketiga, atau pihak ketiga gitu. Terus yang ketiga, mengeliminasi laba dan dividen dari anak perusahaan sehingga akan menyelesaikan akun investasi dari anak, uh, dan akan kembali ke saldo awal akun investasi dan juga akan berdampak pada saldo akun laba ditahan menjadi kembali ke laba ditahan saldo awal. Intinya kita tuh harus mengeliminasi semua laba atau dividen dari perusahaan anak sehingga kita juga bisa menyelesaikan akun investasi gitu. Terus yang keempat, ketika terjadinya akuisisi atau combine bisnis dan combine bisnisnya itu tidak 100% atau di bawah dari 100%, maka maka harus dilakukan penyesuaian terhadap uh, pihak non controlling. Jadi nanti kita tuh harus mengakui
eh, apapun yang didapat dari pihak non controlling gitu. Misal kita harus membayar dividen kan juga harus diakui gitu. Perusahaan yang kelima, menghapus investasi awal perusahaan, dividen ekuitas, termasuk di situ ada modal saham dari perusahaan anak, dan juga laba ditahan dari perusahaan anak juga ikut dihapus. Terus yang keenam, ketika ada selisih antara fair value dengan book value, atau ketika fair value lebih dari lebih besar daripada book value, maka akan dilakukan amortisasi. Nah, ini dalam bentuk goodwill gitu. Dan juga bisa ada biaya muncul atas biaya ataupun biaya di pasar beban ataupun aset, maka dia harus dilakukan penyesuaian. Terus yang ketujuh, jika terdapat akun yang muncul dari akibat transaksi antara perusahaan tersebut dengan perusahaan anak, maka juga harus dieliminasi. Dalam hal ini adalah piutang, utang, pendapatan, dan beban. Oke, kita langsung ke book paper ya. Di sini uh, ini ada income, income yang dimiliki oleh perusahaan controlling yang diperoleh dari uh, perusahaan anak, makanya tuh harus dihapus. Income dari perusahaan anak tuh harus dihapus sehingga dinyatakan nol. Hal ini sesuai dengan hmm, ketujuh. Jika terdapat akan relasi antara perusahaan dan anak, karena itu terhadap pendapatan, utang, dan lain sebagainya itu. Anjing, ya kan income atau pendapatan maka harus dihapus. Dihapus atau didebit dan tidak akun filenya tidak debit yaitu pendapatan maka disebutkan nol. Terus ini juga ada non controlling interest, jadi kita harus mengakui juga kepemilikan dari non controlling atau PO itu. Maka sini kan muncul. Nah sini kita harus menghapus perintah ini dari PO. Nah, kan saldo awal dari PO kan 8 itu, maka kita harus menghapus. Kalau sini akan nol. Terus di sini dividen, dividen yang ada di Rio ini harus kita hapus. Kan dividen 400 ini itu adalah dividen dari Liam 80% dan 100 ini dividen dari non controlling. Maka ketika harus diakuisisi hanya dividen yang ada di Liam saja yang akan diakui. Sisa 500 ini akan dihapus sebagai eliminasi itu. Terus di sini ada uh, dividen resiable sesuai dengan aturan yang umum. Aturan yang ketujuh dan juga aturan ketiga mengenai dividen dan juga resiable, apalagi dividen resiable karena teman juga akan dihapus itu kan. Di sini uh, ini sorry, ah ini akan dihapus jadi kan nol. Terus ini kita juga harus menghapus investasi awal Liam kepada Theo sebesar 10.800 ini juga akan dihapus. Terus di sini kita harus mengakui goodwill. Ya, goodwill itu harus diakui sebesar 10.800 ini berdasarkan komputasi ini. Itu pentingnya. 12.500 kurang 10 juta maka ketemu 2.500 sebagai alokasi goodwill. Harus kita akui sebesar 2.500.000. Nih, ini. Terus dividen payable yang kita hapus tuh hanya dividen utang dividen yang dimiliki dari Theo sebagai perusahaan controlling.
Sedangkan 100 100-nya ini itu masih ada kewajiban Theo untuk membayar ke pihak non controlling sebesar 100. Maka di sini komputasinya atau penyesuaiannya itu 2.500.000 kurang 500 pesan ya kurang kurang 500 baru sorry 2.500.000 tambah 500 kurangi 400 maka 2.600.000 ini. Karena seharusnya tadi lagi itu adalah masih kayak kewajiban Liam kepada non controlling gitu. Terus kewajibannya dividen harus dibayarkan gitu. Terus di sini kita juga menghapus ini karena ini masih sama ya saldo awalnya di situ ini, maka kita harus menghapus maka dikira eliminasi sehingga hanya menyisakan saldo awal dari capital stock dari si Liam besar 5 juta ini. Nah, terus kita juga ini terakhir ini harus mengakui di sini non control interest ya karena 2.500 ini itu diakuinya bersama dengan diakuinya satu investasi sehingga ini akan dihapus jika 200 ini tuh eh, dihapus karena kita tuh mengakui laba dari saham non kondani serta penghapusan dividen berhubungan gitu maka sebesar 2.700.000 ini dihapus. Yang 200 ini dapat dari mana? 2.500 kalau 20% dibanding dengan 300. Maka misalkan 200. Sekian dari saya. Terima kasih.